mengikuti urutan dari tabel sumber data ya. Pada saat kita klik ke bawah dia akan berubah ya, terus scroll. Kemudian pada saat kita klik ke atas juga dia akan scroll ya. Ini bisa digunakan untuk menampilkan data-data yang sumbernya dari database dengan data yang cukup banyak lah, kurang lebih seperti itu, sehingga kita akan menampilkannya dalam kolom yang cukup singkat tetapi bisa untuk menampilkan keseluruhan data dengan cara di scroll ke atas ataupun ke bawah ya. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperpendek tampilan data dengan menggunakan scroll bar di Excel ya. Em, scroll bar itu merupakan menu ya, menu yang berbentuk bar atau tombol geser lah seperti itu ya. Tombol geser ini bisa bergeser ke kiri atau ke kanan untuk mengubah tampilan data. Nah, bentuknya seperti ini ya. Contohnya untuk pembahasan kita kali ini ya adalah seperti di video ya, silakan perhatikan. Ada satu buah tabel ya. Di sini ada data barang. Kemudian dari data barang ini yang datanya cukup banyak. Ini contohnya memang tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya data yang lebih banyak, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada lagi tabel lain. Tabel lain ini untuk menampilkan data pilihan ya, pilihan data tertentu saja sesuai dengan kolomnya masing-masing. Misalkan di sini saya punya contohnya ada kode, kemudian ada nama, ada harga dan juga ada stok ya. Sementara ditampilkan di sini ya, di tabel yang kedua itu hanya kode, kemudian nama, kemudian stok. Nah, di tabel yang kedua itu tampilannya lebih pendek dibandingkan dengan tabel yang pertama. Nah, untuk melihat keseluruhan data dari tabel yang pertama ini, ya kita akan menggunakan scroll bar di tabel yang kedua ya. Scroll barnya seperti berikut ini ya. Ini jadi pada saat kita tekan ke bawah, dia secara otomatis akan scroll, datanya akan terus bergulir ke bawah, menampilkan data-data sesuai dengan tabel sumber yang ada di sini. Ya, itu yang dimaksud dengan scroll bar ya. Di pembahasan kita kali ini saya akan bagi menjadi tiga ya. Yang pertama bagaimana cara membuat scroll barnya, kemudian yang kedua mengisi cell-link ya atau format kontrol untuk scroll barnya, kemudian yang ketiga menggunakan rumus offset untuk menampilkan isi dari data barangnya ya di tabel yang kedua. Dah, itu pembahasannya. Uh, Mari kita mulai pembahasan yang pertama ya, tentang membuat scroll bar. Scroll bar ini ada di tab developer ya di sini. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa tab developer itu tidak secara otomatis muncul di Excel. Jadi harus ditampilkan terlebih dahulu melalui Excel option ya. Pembahasannya sudah banyak. Saya pun sudah membahasnya di video sebelumnya. Silakan untuk ditonton. Bagaimana menampilkan tab developer. Di tab developer itu ada insert ya. Nah, di insert inilah nanti kita akan membuat scroll bar. Nah, caranya bagaimana untuk membuat scroll barnya? Untuk ini saya hapus ya. Nanti kita ulang pembuatannya. Scroll bar ini kita hapus terlebih dahulu ya. Bagaimana cara membuat scroll barnya? Pertama adalah ke tab developer ya, ke sini. Kemudian yang kedua ke insert. Perhatikan di insert ini ada dua kelompok menu ya. Ada menu form control dan juga ada ActiveX control. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah scroll bar di form control ya. Kenapa form control? Saya pilih form control ini supaya kita tidak menggunakan kode VBA atau makro dan sebagainya. Jadi ini murni tools atau kontrol yang sudah disediakan oleh Excel, dan kita tidak perlu mengeditnya lagi dengan VBA atau dengan makro dan sebagainya. Jadi rasanya cukup mudah ya bagi kita, termasuk saya yang memang pemula di Excel dan juga belum begitu paham dengan kode-kode di VBA itu sendiri ya. Tapi jika digunakan dengan benar, ini akan berjalan dengan baik seperti contoh yang tadi saya sampaikan deh. Bagaimana cara membuatnya? Begini ya. Setelah di form control melalui insert ini kita cari listnya ya atau scroll barnya ya, spin button ini ya, scroll bar di sini posisinya ya.
jika ditempelkan dia akan ada scroll bar form control. Ini yang diambil ya, jangan sampai yang di ActiveX karena penjelasannya nanti berbeda ya. Kemudian diklik, kemudian ditarik di sini, klik ya, klik kemudian geser ya, seperti ini ya. Untuk besarnya ukuran dari scroll bar silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya, maksudnya sesuai dengan besarnya kolom yang sudah kita sediakan. Atau bisa juga misalnya ini disampaikan atau dibuat di sisi sebelah kiri, di sini juga tidak ada masalah ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Untuk posisi apakah ditempelkan di kiri, di kanan, atau di mana, itu tidak ada masalah ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu pembahasan yang pertama. Jadi scroll barnya posisinya sudah kita buat ya melalui tab developer, kemudian insert, kemudian scroll bar ini ya. Caranya gampang, tinggal kita klik kemudian kita geser, misal memang pengen ke seperti sini, atau misal memang kita pengennya ke bawah juga bisa, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Itu namanya scroll barnya. Nah, mudah ya untuk pembuatan scroll barnya, tetapi ini settingannya masih kosong, jadi ini belum bisa digunakan. Atau form controlnya, format control juga kita belum setting, kemudian rumus-rumus di kolom kode di kolom nama juga stok juga belum kita setting. Nah, selanjutnya bagaimana setting untuk form control. Jadi form control itu dia akan menghasilkan hasilnya itu kalau kita klik itu hanya angka saja. Angka ini bisa turun dan juga bisa naik ya. Jika kita tekan scrollnya yang ke bawah, maka posisinya akan menurun angkanya. Maksudnya begini, jika scrollnya itu posisinya kita tekan ke sini, dia akan naik ya, angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jika kita tekannya ke atas, itu akan sebaliknya, dia akan menurun 3, 2, 1 dan habis ya. Biasanya sesuai settingannya itu biasanya di angka yang terakhirnya adalah 0 ya, atau 1, tergantung ya. Nanti di format control itu kan ada settingannya, kita bisa setting mau ke berakhir di 0, berakhir di 1, 10, 15 dan sebagainya, itu bisa kita setting di situ. Nah, dari format control ini ya, kita akan masukkan hasilnya ke dalam kolom M6 di sini. Jadi pada saat scroll bar ini kita klik ya, hasilnya akan muncul di sini berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Mari kita coba setting. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Ini kita hapus terlebih dahulu ya, supaya ini juga kita hapus terlebih dahulu. Caranya adalah pertama klik kanan ya di scroll bar yang tadi kita udah buat ya. Kemudian yang kedua adalah format control ya, klik format control ya. Kemudian kotak dialognya akan muncul seperti ini ya, kotak dialognya ya. Ada tab size, ada protection, ada properties, web, dan control. Kita akan masuk ke tab control di sini. Nah, tab control itu ada minimum value, ada maximum value dan sebagainya yang memang bisa kita custom, bisa kita atur sesuai dengan keinginan. Nah, khusus untuk memperpendek tampilan data ini, minimum value kita ganti menjadi 1 ya. Ini menjadi 1. Kemudian berikutnya sellingnya ini ya, selling ini kita arahkan ke sel M6 tadi ya. Caranya bagaimana? Ini klik ya, kemudian klik sel M6 ya, akan muncul seperti ini, M6 ya. Di sini M6. Atau misalkan bagaimana kalau misalkan diketik langsung ya M6 kemudian menggunakan tanda dolar juga tidak ada masalah ya. Diketik manual begitu langsung M6 dengan tanda sel absolut. Atau misalkan memang diklik seperti tadi saya contohkan juga tidak ada masalah. Jadi tetap semuanya akan berjalan dengan baik ya. Silahkan dipilih. Selanjutnya klik OK. Nah, ini posisinya sudah selesai. Kita setting selling atau format control ya. Jadi pada saat ini diklik, angkanya akan otomatis berubah ya. Pada saat diklik ke bawah, angkanya akan naik. Pada saat diklik ke atas, angkanya akan menurun ya. Sampai dengan 1 di sini ya. Seperti itu. Ini scroll barnya kita sudah selesai. Jadi pembahasan di pertama membuat scroll bar kita sudah beres. Kemudian yang kedua setting format control juga sudah beres ya. Saya ulang untuk format controlnya. Pertama klik kanan, kemudian format control yang harus diperhatikan adalah pertama ubah minimum value menjadi 1. Kemudian yang kedua sellingnya kita arahkan ke sel M6 ya. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah selling ini berhasil kita buat ya, atau format controlnya berhasil kita setting, selanjutnya bagaimana kita menampilkan
data ya, data di stok barang berdasarkan tabel data barang. Jadi data di sini berdasarkan dari sini sumbernya ya. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan rumus offset ya. Bagi rekan-rekan yang belum paham tentang rumus offset, silahkan tonton video sebelumnya ya, yang juga menjelaskan tentang rumus offset. Rumus offset ini sepintas atau sedikit lah saya jelaskan rumus offset. Rumus offset ini digunakan untuk mencari atau dan menggeser ya, mencari atau menggeser gitulah sebuah referensi dari titik awal sebagai acuan. Jadi sebenarnya rumus offset ini kalau kalau saya ibaratkan itu seperti VLOOKUP ya. Saya kadang-kadang menggunakan rumus offset ini untuk mengganti VLOOKUP di kondisi tertentu ya. Di kondisi tertentu saya gunakan untuk mengganti rumus VLOOKUP ya. Untuk penggeseran dari selnya itu bisa ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, itu tidak ada masalah, bisa kita atur yang sesuai begitu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail rumus offset karena pembahasan kita hari ini tentang scroll bar ya. Tapi yang pasti di kolom ini kita akan menggunakan rumus offset. Nah, bagaimana rumus offsetnya? Yang pertama untuk kode terlebih dahulu ya. Kemudian sama dengan ya, ketik sama dengan, kemudian offset ya. Referensinya ini kita isi dengan judul kolom yang akan ditampilkan ya. Di sini kita klik ini ya, kemudian titik koma. Saya menggunakan titik koma. Bagi rekan-rekan yang memang regional settingnya berbeda, silahkan gunakan koma ya. Jadi regional setting itu kan ada dua, ada koma dan ada titik koma, jangan sampai nanti salah. Sesuaikan dengan regional setting komputer ya. Regional setting komputer kitanya apa, misalkan kita gunakan Indonesia gitu ya. Biasanya kalau Indonesia itu titik koma, kalau selain Indonesia itu biasanya koma. Jadi itu silahkan disesuaikan. Untuk rows-nya itu kita isi dengan hasil dari scroll bar M6 di sini ya. Jangan lupa gunakan absolute di sini, sel absolute ya, dengan cara tekan F4. Kemudian berikutnya kolomnya kita kasih 0 ya. Ini kurung tutup, oke. Ya. Kodenya sudah muncul ya. Ini kode sudah muncul di sini ya. Silakan diperhatikan. Untuk nama sebenarnya hampir mirip ya rumusnya. Yang pertama adalah sama dengan ya. Hanya posisi kolomnya saja yang berbeda. Kemudian offset, referensinya ada judul kolom yang akan kita ambil. Judul kolom yang kita ambil adalah nama ya. Di sini ini kita klik ya. Kemudian ini titik koma. Rows-nya kunci yang tadi ya di M6 di sini. Jangan lupa tekan F4 untuk dijadikan sel absolute. Kemudian titik koma 0 kurung tutup ya. Namanya juga sudah muncul ya. Berikutnya untuk stok kurang lebih sama ya, sama dengan, kemudian offset, referensinya ada karena ada stok, judulnya stok ya, kita klik yang di stok. Kemudian ini rows-nya kita klik ini, kemudian F4 ya, titik koma 0 kurung tutup ya. Untuk di baris pertama ini sudah beres ya rumusnya. Ini kenapa di sel M6 ini kita jadikan sel absolute, karena nanti rumus ini akan kita copy ke bawah supaya tidak ikut bergeser selnya. Makanya di M6 ini kita jadikan sel absolute. Kenapa untuk sel yang lainnya tidak? Karena memang harusnya untuk sel yang lain B5 ini harus bergeser ya, B6, B7 dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan sel absolute ya, karena memang harus bergeser selnya, tidak dikunci lah seperti itu ya. Untuk sel yang lain ya, dari nomor kedua sampai dengan nomor 5, silakan copy pastekan rumusnya ya. Copy paste, copy, kemudian dipastekan ya. Data barangnya sudah muncul. Sekarang mari kita coba ya, apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Jika ini berjalan dengan baik, maka datanya akan bisa di scroll ke atas dan juga ke bawah sampai dengan akhir dari data ya. Coba kita scroll ke atas ya, datanya akan muncul di sini. Dimulai B001 ya, namanya adalah 1200 karena ini harga tidak dicantumkan di sini. Bagaimana kalau misalkan harga mau dicantumkan? Bisa, tinggal tambahkan di sini. Rumusnya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Stoknya adalah 5, B2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Datanya sama persis dengan yang di sini. Ini hanya scroll saja ya. Silakan diperhatikan sampai ke bawah dia scroll. Ke atas kita scroll. Ini tetap berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kalau misalkan ini sheetnya berbeda ya. Misalkan sheet data barang ini ada di sheet yang berbeda begitu ya. Ini tetap berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Jadi misalkan katakanlah begini, kita punya satu sheet yang isinya itu database ya. Database banyak sekali data yang ditampilkan di sana. Nah, kita punya satu tabel lagi hanya menampilkan kolom-kolom tertentu saja dengan menggunakan scroll bar. Itu bisa dilakukan ya. Jadi
sheet yang sama atau sheet yang berbeda itu tidak ada masalah. Ya, untuk kontrol ini misalnya ini kita tidak mau tampilkan, misalnya kita maunya di hide, nggak ada masalah, tetap berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah rumusnya sudah kita buat. Di hide atau tidak itu tidak berpengaruh terhadap rumusnya, ya. Jadi hasil dari pembahasan kita kali ini adalah begini, saya ulang ya. Kita akan membuat memperpendek tampilan data dengan scroll barang ya, menggunakan apa namanya, scroll bar. Scroll bar itu ada di tab developer ya di sini. Caranya tadi sudah saya sampaikan. Hasilnya jika scroll barnya kita tekan, maka tampilan data barang akan ikut berubah mengikuti urutan dari tabel sumber data ya. Pada saat kita klik ke bawah dia akan berubah ya, terus scroll. Kemudian pada saat kita klik ke atas juga dia akan scroll ya. Ini bisa digunakan untuk menampilkan data-data yang sumbernya dari database dengan data yang cukup banyak lah, kurang lebih seperti itu, sehingga kita akan menampilkannya dalam kolom yang cukup singkat tetapi bisa untuk menampilkan keseluruhan data dengan cara di scroll ke atas ataupun ke bawah ya. Itulah pembahasan kita kali ini tentang memperpendek tampilan data dengan menggunakan scroll bar dalam Excel ya. Untuk contoh filenya ada di adhexcel.com. Silakan kunjungi adhexcel.com, cari dengan judul scroll bar atau memperpendek tampilan data dengan scroll bar, atau klik kategori scroll bar ya. Di sana artikelnya ada, silakan dipelajari, atau kalau misalnya memang mau dipelajari dalam bentuk artikelnya silakan baca artikelnya. Contoh filenya juga ada, sudah saya sertakan di sana, atau nanti saya coba untuk memasang linknya di deskripsi dari video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya di channel ADH Excel. Semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.